Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat dan kawan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakit merupakan ujian Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ada sebahagian penyakit yang disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui metode pengobatan dengan cara tidak diamputasi. Ada juga sebahagian manusia yang diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara organ tubuh manusia tersebut ataupun bagian tubuh daripada manusia yang sakit tersebut diamputasi. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan coba membahas tentang bagaimana hukum anggota tubuh yang diamputasi tersebut. Karena sebagaimana kita maklumi bahwa manusia di dunia ini tergolong ke dalam dua bagian. Ada sebagian yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mereka menjadi kafir, dan ada sebagian manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang beragama Islam ataupun mukmin. Di sini bagaimana seandainya terjadinya amputasi di ketika manusia tersebut kafir, kemudian dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala hingga memeluk Islam. Bagaimanakah hukum terhadap anggota tubuh yang diamputasi ketika dia kafir? Itu mendapat nikmat karena sebab dia sudah Islam, ataupun diazab karena dia anggota tubuh tersebut diamputasi dalam ataupun saat mereka masih dalam kafir. Demikian pula anggota tubuh yang diamputasi di ketika Islam kemudian murtad, naudzubillah. Bagaimanakah hukum terhadap anggota tubuh tersebut yang diamputasi di ketika Islam? Apakah dia mendapat nikmat karena diamputasi dalam keadaan Islam ataupun tidak? Maka di sini untuk menjawab permasalahan ini sudah dinukilkan oleh Imam Al-Bujairimi dalam sebuah kitabnya, yakni Hasyiah Bujairimi ala Khatib. Di sini kita coba membacakannya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. Far'un. Waqa'a su'alu amma law quti'a udhu muslimin summa irtadda wa mata murtaddin. Wa mata murtaddan hal ta'udu lahu yawmal qiyamah wa tu'adzibu walau kanat infasalat halat al-islami wa fima law quti'a min kafirin thumma aslama wa mata musliman fahal ta'udu lahu yaduhu wa tuna'imu wa in kanat infasalat halatal kufri amla. Di sini di masa beliau pernah terjadi sebuah pertanyaan, yaitu sekira anggota tubuh orang Islam itu dipotong, kemudian dia murtad dan mati dalam keadaan murtad, alhamdulillah, adakah kembali nantinya organ tubuh yang sudah dipotong kembali kepadanya pada hari kiamat dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala,
walaupun anggota tubuh tersebut dipotong di ketika dia Islam? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, seandainya sekira dipotongkan organ tubuh daripada kafir, kemudian dia Islam dan mati dalam keadaan Islam, apakah organ tubuh yang dipotong di ketika dia kafir itu kembali kepadanya nanti yaumil qiyamah dan mendapatkan nikmat, sekalipun anggota tubuh tersebut dipotong terpisah daripada organnya di ketika dia kafir? Apakah dia mendapat nikmat? Maka di sini beliau menjawab fihi nadrun. Di sini permasalahan ini perlu tinjauan kembali. Namun beliau memberikan sebuah argumen, wadh-dhahir fi kullin minhuma annaha ta'udu wa tuna'imu fima law quti'at fil kufri wa tu'adzibu fima law quti'at qabla riddati. Tapi sesuatu yang nampak dalam permasalahan ini, baik yang dipotong dalam keadaan kafir kemudian mati Islam, ataupun dipotong dalam keadaan Islam kemudian mati kafir, di sini kesemuanya itu dikembalikan di yaumil qiyamah nantinya. Dan keadaan organ yang dipotong dalam keadaan kafir dikembalikan kepada pemiliknya yang mati dalam keadaan Islam. Organ tersebut diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian organ tubuh yang dipotong dalam keadaan Islam, kemudian orang tersebut mati dalam keadaan murtad, auzubillahi min dzalik, maka organ tubuh tersebut akan mendapat siksa. Kemudian oleh Imam Bujarini melanjutkan, la yuqalu ta'dzibul yadil maqtu'ati fil islami wa tan'imul yadil maqtu'ati fil kufri ta'dzibul lil ula. Di sini tidak dapat dikatakan dengan memakai sebuah asumsi bahwa apabila terjadi demikian, mengazab tangan yang dipotong dalam keadaan Islam dan memberi nikmat tangan yang dipotong dalam keadaan kafir, maka itu secara otomatis memberikan azab kepada tangan yang dipotong di ketika Islam. Kenapa? Karena orang Islam di ketika dia dipotong dalam keadaan Islam, ditanam dalam keadaan Islam, dan akhirnya orang Islam ini mati dalam keadaan kafir, maka akan memberi efek azab kepada tangan yang dipotong dalam keadaan Islam. Kemudian beliau melanjutkan argumennya, waqad quti'at waqad qata'at muttasifatun bil Islam. Karena kenapa diazabkan tangan yang dipotong di ketika Islam dan mati sahibnya dalam keadaan kafir? Karena sahibnya tersebut, pemilik tangan tersebut sudah hilang daripada sifat-sifat keislamannya. Wa tan'imu tsani waqad qata'at fil kufri, dan diberikan nikmat tangan yang dipotong di ketika kafir, dan orang kafir tersebut mati dalam keadaan Islam karena dia sudah memutuskan i'tikad kafir, yakni sudah Islam. Maka beliau juga melanjutkan argumennya, li'anna naqulu al-maqtu'atu fil islami salibatil a'malu sadiratu minha bi'irtidadi sahibiha. Karena beliau memberikan argumen bahwa tangan yang dipotong dalam keadaan Islam itu sudah hilang, sudah dihapuskan amal-amal yang keluar daripada tangan tersebut yang dipotong ketika Islam,
dengan sebab murtad sahibnya, dengan sebab murtad orangnya, dengan sebab murtad pemilik tangannya. Maka ketika sudah murtad pemilik tangannya, otomatis organ tubuh yang dipotong di ketika Islam itu tidak dihitung lagi karena telah berbuat amal baik, meskipun dia telah berbuat amal baik. Wal maqtu'atu fil kufri saqatatil muakhadatu laha bima sadara minha bi islami sahibiha. Ya qaulihi ta'ala, qul lil ladzina kafaru in yantahu yaghfir lahum ma qad salaf. Tangan yang dipotong dalam keadaan kafir tidak diazabkan karena sudah Islam pemiliknya. Meskipun tangan tersebut di waktu kafir pernah berbuat kejahatan, namun ketika pemilik tangan tersebut sudah Islam, maka semua amal-amal perbuatan yang di ketika kafir itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk tangan yang dipotong di ketika kafir. Teman-teman sahabat engkau yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini sudah sangat jelas menjadi sebuah jawaban bagi kita bahwa tangan orang Islam ataupun organ tubuh orang Islam yang dipisahkan di ketika Islam namun mati kafir, na'udzubillahi min dzalik, maka tangan tersebut nantinya juga akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena amal ibadah yang dilakukan olehnya tidak dihitung lagi karena sudah murtad pemilik tangannya. Begitu juga tangan ataupun organ tubuh manusia yang kafir, yang dipotong dalam keadaan kafir, kemudian dia Islam karena mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka tangan tersebut akan diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala karena sahib pemilik tangannya itu sudah beriman kepada Allah. Mungkin hanya ini yang bisa dipaparkan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan teman-teman yang masih sedikit merasa kebingungan tentang permasalahan ini, padahal permasalahan ini sudah lama dijawab oleh Imam Al-Bujairimi. Maka rajin-rajinlah oleh kita untuk membaca karya para ulama karena di situ tersimpan mutiara-mutiara yang sangat bermanfaat bagi kita. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab.